warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Dewi, guru SD Negeri Ulu, calon CGP angkatan 11, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya, SD Negeri Ulu. Proses pendaftarannya kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SDN Alun yang kita laksanakan pada tanggal 27 bertepatan hari Selasa. Ini pesertanya lagi absen. Pesertanya alhamdulillah juga rame dan sangat berbondong-bondong sekali ingin menyaksikan. Antusiasnya sangat ramai. Alhamdulillah, semoga hari ini pelaksanaannya lancar ya. Jadi dalam kegiatan hari ini kami sekaligus dua sama calon CGT kami juga, sama Ibu Kirana Dewi, beliau juga sebagai calon CGT angkatan 11. Beliau juga ada melaksanakan diseminasi. Jadi kegiatan hari ini karena ada berdua, jadi dilaksanakan serentak. Jadi berbentuk jamnya yang 1 jam. Ya. Dalam kegiatan pembukaan dilaksanakan secara serentak, secara bersama-sama. Ya, silakan masuk Bapak Ibu. Boleh. Ini yang saya yang pertama dari sana tekan belum mari ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa tangkaisan salam kepada Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu pemateri hari ini, yang saya hormati
seluruh peserta Kombel SD Negeri Aluluh. Pada tanggal 27 Agustus hari ini kita akan melaksanakan acara pembukaan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Juratna Dewi dan Bapak Khaidir. Untuk memberkati acara, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Husnul Hidayat. Pada Husnul Fadilah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda kita. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Aceh. Peserta dimohon berdiri. Rahmat melimpah
papago bemusaha mesedara besar kepakat besabonyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampah negeri Acehnya bermulia, rahmat melimpah metuah asa hari kekamu bersejahtera. Aceh musuh makmungan megah, sabeda jaga Aceh mulia. Aceh musuh makmungan megah, sabeda jaga Aceh mulia. Baik, terima kasih kepada Dewan Guru. Kami persilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu CGP saya hormati, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, dan yang lain yang sudah hadir di tempat ini yang saya hormati. Pada kesempatan ini marilah sama-sama kita memanjatkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat boleh tempat ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak terlalu. Selanjutnya selawat serta salam tidak bosan-bosannya kami hadiahkan kepada Jumat malam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini adalah kita akan mendengarkan pemaparan dari CGP masalah positif, budaya positif di tempat kita ini. Boleh saya jelaskan secara ringkas nanti pemaparan yang dijelaskan oleh CGP. Kalau tidak salah, masalah budaya positif di antaranya salah satu salam pagi untuk menerima anak-anak, itu salah satu budaya positif. Sudah itu melaksanakan maulid setelah itu juga salah satu budaya positif. Dan itu ketoroyan juga termasuk salah budaya positif. Dan untuk pemaparan dan selanjutnya nanti yang lebih jelas akan diserahkan kepada atau dipaparkan oleh CGP, Bapak Ibu CGP. Cuman untuk hari ini saya mengajak juga melaksanakan sosialisasi masalah budaya positif untuk
kurang, saya mohon maaf. Dan di sini pagi ini sosialisasi diseminasi budaya positif resmi dibuka. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Ibu Cut Ratna Dewi SPD. Kepada Ibu Cut kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini pada hari ini. Selawat beriring salam sama-sama kita haturkan ke junjungan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang karena beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan seperti sekarang ini dan mengecap kemerdekaan yang luar biasa ini. Penghormatan saya yang saya hormati adalah Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Alulu yang telah membuka acara diseminasi ini dan sudah memberi izin kepada kami untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif. Selanjutnya penghormatan saya juga kepada rekan-rekan Dewan Guru, Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Alulu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu menyangkut dengan diseminasi budaya positif. Salam dan bahagia, selamat datang para guru-guru hebat. Hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan-rekan Dewan Guru di SD Negeri Alulu. Bapak Ibu, kalau kita mendengar budaya positif, apa yang terlintas di pikiran kita sebagai seorang guru kira-kira? Seperti yang Bapak tadi sampaikan, kalau budaya positif tadi termasuk seperti yang sudah kita jalankan selama ini, yaitu menyambut siswa dan Dewan Guru di depan gerbang, itu sudah termasuk ya, rekan-rekan. Membaca Yasin kita setiap hari Jumat juga budaya positif. Termasuk literasi seperti salat jenazah ya Bu, kita sudah jalankan. Jadi kalau di sini budaya positif di sekolah itu tepatnya adalah belajar, ada tempat belajar yang membuat murid-murid merasa nyaman, aman dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan atau kolaborasi antara siswa dan murid dan antara kita sesama rekan kerja, juga dengan kepala sekolah, dan tidak lupa juga dengan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Jadi kerjasama yang baik antara pihak sekolah, semua pihak yang ada di sekolah dan warga masyarakat dan juga orang tua. Nah, itu next selanjutnya. Budaya positif ini memiliki beberapa konsep kunci atau konsep inti, diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Paradigma perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita mendengar kalimat ini tentunya ada paradigma lama ya Ibu. Ada paradigma baru, tentunya ada yang lama. Kira-kira selama ini sebagai guru, paradigma yang kita lakukan di dalam kelas kita itu yang lama itu seperti apa kira-kira?
Apakah pembelajaran kita selama ini sudah berpusat atau berpihak kepada murid? Selama ini menurut saya sendiri ya Bapak Ibu, saya merasa setelah saya berkecimpung mengikuti beberapa modul pelatihan di guru penggerak, saya menyadari kekurangan saya itu sangat banyak sebagai seorang guru ya rekan. Selama ini kita mengajar pusatnya ke kita, bukan pusatnya di anak-anak. Yang menurut saya ya, yang saya alami selama ini Bu ya. Jadi kita mentransfer ilmu kepada anak-anak. Hanya kita yang menyampaikan. Anak-anak dapat datang ke sekolah mengharapkan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Kalau apa yang kita sampaikan ini tidak tercover sepenuhnya di murid, ya sudah, anak-anak hanya akan pulang dengan rasa kecewa. Jadi kita coba menggeser paradigma yang lama ini, yang dahulu pembelajaran yang berpusat kepada kita guru, kita coba rubah sedikit demi sedikit untuk berpusat kepada murid. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya akan membuka sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Maaf, saya susah mengucapkan kalimat yang bahasanya seperti ini. Bukan panjang, ada gabungan kata yang susah saya ucapkan. Jadi berdiferensiasi di sini, Bapak Ibu, kita mengelompokkan murid terlebih dahulu ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan tahap perkembangan mereka atau dengan gaya belajar mereka. Bahkan kita tidak boleh melupakan bahwa latar belakang anak-anak di rumah itu kita harus tahu, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Ilusi mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini, di mana yang tadi kita bahas pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita ini tidak bisa mengontrol siapapun, Bapak Ibu ya, termasuk murid kita. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Mereka mungkin sedang membiarkan dirinya untuk dikontrol, atau mungkin punya alasan lain sehingga terlihat bahwa kita bisa mengontrol mereka. Tuh ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Saya pun baru paham, ternyata penguatan positif itu ada yang tidak efektifnya Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol atau segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Misalnya kita memberikan reward atau pujian kepada murid. Itu rupanya setelah saya belajar itu bisa menurunkan motivasi belajar murid. Jadi ketika guru lain masuk dan tidak memberikan itu berbentuk reward atau pujian atau sebagainya, dia jadi malas, jadi tidak mau berusaha, tidak mau berbuat, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita mengkritik seseorang, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita mengkritik anak, dia merasa dia itu sudah gagal. Dia merasa dia menjadi sesuatu yang tidak berarti atau tidak berguna di mata kelompoknya dan di mata dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya, di sekolah kita, mungkin bahkan di rumah kita sendiri.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ilusi bahwa orang dewasa berhak dapat memaksa anak, ya. Jadi orang dewasa berpikir bahwa dia punya kekuasaan terhadap anak atau kepada orang lain. Sesungguhnya kita tidak bisa memaksa orang lain. Jika kita memaksa kehendak Bapak Ibu, yang ada timbul kebencian. Dia berbuat sesuatu di depan kita, dia tidak hilang respect, hilang penghormatannya kepada guru. Di depan dia manut, dia patuh, dia melakukan apa yang kita perintahkan karena dia takut mendapat hukuman. Next. Saya pindah ke belakang. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke arah pendekatan teori kontrol. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan atau seseorang itu tidak bisa kita samakan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bisa di sini begini Bu, misalnya kita melihat objek yang di atas layar infocus. Mata kita tertuju ke situ, tetapi tidak semua orang itu melihat benda yang sama atau ke arah yang sama, Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah, saya strategi ya, mengubah orang berpandangan sama tentang kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian lagi yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu bukan konsensus. Saya ketik, mohon maaf. Konsekuensi menciptakan pilihan baru. Jadi pemaksaan itu harus kita di kantor itu dengan kolaborasi atau konsekuensi. Konsekuensi berbeda ya, Bapak Ibu ya, dengan hukumannya ada perbedaannya sedikit. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang, berarti nggak ada yang kalah di sini. Menang-menang. Oke, next, Pak Edir. Disiplin positif, seperti tadi. Kita kalau misalnya mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Apa Bu kira-kira? Disiplinnya memposisikan sesuatu pada waktu yang telah ditentukan. Oke, nah, dan lagi Bu, kira-kira? Baik, di sini disiplin itu yaitu taat terhadap peraturan yang sudah kita lakukan, misalnya di sekolah kita, apa yang sudah kita lakukan itu harus disiplin. Berarti di sini taat terhadap peraturan yang telah berlaku. Ya, baik, ada lain Bapak Ibu? Nah, terima kasih kepada Bu Nurul dengan Bu Nur Fadri telah menyampaikan apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu mengenai disiplin. Saya kalau membaca kata disiplin atau kalimat disiplin, terbayang di pikiran saya itu hukuman, Bu. Saya pasti akan, kalau saya melanggar, saya akan dihukum, akan mendapat sanksi, gitu ya. Nah, next, Pak Edir. Ya, dari aturan. Jadi di sini disiplin menurut Dean Goosen dalam bukunya pandai bahasa Inggris nih, Restructuring School Discipline 2021, dan menyatakan bahwa
Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid mengikuti. Nah, disiplin positif ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sepaham dengan yang disampaikan oleh Dan Gosen ya, sama Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima halaman 213 ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah disiplin diri. Kita harus mendisiplinkan diri kita terhadap sesuatu yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu. Tapi misalnya di lingkungan sekolah kita, jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, berarti ada wajib lah ya penguasa lain. Kalau kita di lingkungan sekolah, berarti kepala sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Jika kita tidak disiplin, berarti beliau berhak untuk mengambil tindakan supaya kita disiplin. Begitu Bapak Ibu. Next. Nah, jadi disiplin positif adalah pendekatan yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah kita sampaikan dan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi di awal, disiplin yang di sekolah kita itu sudah kita jalankan, dan yang kurang berarti yang harus kita tingkatkan ya. Yang kedua, lebih menekankan pada pengembangan disiplin diri. Dan kemudian yang ketiga, mampu mengontrol diri sendiri tanpa bertanggung jawab, bergantung pada paksaan, ujian atau hukuman. Jadi di sini lebih menekankan pada pengembangan disiplin diri. Berarti disiplin itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar itu harus ada orang lain yang mempengaruhi supaya disiplin itu terlaksana. Tetapi yang kalau dari dalam berarti itu harus muncul dengan kesadaran diri kita sendiri, ya, tanpa harus mendapat misalnya pas ujian, bahkan itu misalnya kita dari kepala sekolah atau dari rekan kita yang lain, atau mungkin karena kita menghindari teguran ya dari kepala sekolah. Ini kalau kita guru ya Bapak Ibu, mungkin kita datang cepat untuk mendisiplinkan diri, itu masalah waktu dulu ya, kehadiran ya. Karena takut ditegur kepala sekolah, takut mendapat teguran, berarti kan hukuman yang di situ Bu ya. Jadi bukan itu, tapi karena kita menyadari bahwa ini adalah kewajiban kita, usaha yang harus saya lakukan. Jadi kalau kita mau menunjukkan disiplin positif kepada anak, kita dulu ya, kalau dari waktu ya Ibu ya, setuju Bu ya, kalau dari waktu kita dulu. Begitu juga dengan di dalam bidang-bidang disiplin yang lainnya. Next, Pak. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan sebenarnya Bapak Ibu ada 5. Jadi saya warna tulisannya saya beri warna hijau. Ini ada saya usahakan supaya dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan sekitar kita ya. Yang pertama nilai-nilai kebajikan, itu profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita sudah tahu, beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tentunya ya. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian Ibu atau Primary Year Program, betul Pak Nurul, ini ada bahasa Inggris ya bacanya. Ya, kemudian di mana YPYI sikap murid. Nah, ini sikap yang terlihat. Berarti yang bisa kita lihat dari perilaku murid kita.
ataupun dari kita sebagai seorang guru ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian selanjutnya 9 pilar karakter. Yang ketiga adalah 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ini dimana berbicara mengenai keterampilan hidup. Keterampilan hidup yang ditampilkan dalam sikap, berarti kan? Karena nilai-nilai kebajikan nih Bu ya, dapat dipercaya. Berarti jujur, kejujuran di sini kejujuran ya Bapak Ibu ya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup, peduli, dan penalaran. Next. Ini nilai kebajikan yang tadi saya katakan, saya tidak bahas. Kita coba terapkan itu dulu yang 3 tadi. Next Pak, tolong. Ini kita berbicara mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini, kita sebagai manusia ini memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang atau love in biologin. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Next. Nah Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat tinggal, tak bertutu, itu kebutuhan hidup. Merasa aman, merasa mendapat perlindungan, itu termasuk ya Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya? Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan sebagai seseorang. Nanti kita diterima di lingkungan kita ya, apakah itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat kerja ataupun tempat tinggal kita. Kemudian penguasaan atau kekuasaan dan penguasaan, di mana ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini di sini berarti tindakan seseorang ini dia melakukan sesuatu supaya orang itu takut, orang mengikuti dia, supaya apa yang dia katakan itu ada didengar. Ini kebutuhan berarti tentang kekuasaan atau penguasa. Dia ingin jadi pemimpin, gitu ya. Kemudian kebebasan. Kalau kebutuhan kebebasan ini ada kebutuhan bebas untuk kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan untuk bebas, ada kebutuhan untuk mandiri, bisa melakukan sesuatu dengan keinginan diri, kehendak diri, baik dalam belajar maupun di lingkungan dia. Baik dia bisa memilih kebebasan belajar seperti yang dia inginkan. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Ini kesenangan ini orang melakukan sesuatu untuk dia bergembira, untuk dia merasa senang. Dia bisa tertawa, membuat orang lain tertawa, untuk lucu-lucuan aja, untuk kebahagiaan, dia memperoleh kebahagiaan untuk dirinya. Dan next, tadi tentang motivasi perilaku manusia seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah motivasi internal, itu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kalau yang eksternal berarti dari luar, ada pihak lain yang mempengaruhi sehingga motivasi dari perilaku manusia itu muncul. Motivasi yang baik di sini maksudnya Bapak Ibu. Next. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Baik rekan-rekan, walaupun ini suasana mati lampu, saya melanjutkan presentasi saya. Yaitu tadi kita sudah membahas mengenai 5 posisi kontrol guru, di mana seorang guru ini bertindak sebagai penghukum,
dan kemudian pembuat rasa bersalah. Guru berposisi sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Terakhir adalah guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, rekan dewan guru, di antara 5 posisi ini, manakah yang menurut Bapak Ibu itu baik yang kita laksanakan? Apakah sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Menurut saya teman. Nurmala mengatakan sebagai teman. Saya teman, manajer, satu lagi pemantau. Iya. 3 itu. 3 ya. Menurut Bu Lisa, posisi kita sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer itu yang cocok ya. Coba saya akan mengupas sedikit mengenai penghukum. Di mana seorang penghukum, jika guru ini posisinya sebagai pemberi hukuman, bisa menggunakan hukuman fisik yang verbal ya, itu terhadap fisik terhadap tubuh siswa. Guru bisa menerapkan posisi menghukum dengan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Berarti ada kata-kata begitu biasanya. Itu bersifat pada fisik. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu. Yang ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu bahasa kita, walaupun itu tidak kita sebagai melukai fisik, tapi melukai hatinya ya, Bapak Ibu. Guru sini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran, yang berarti dengan cara dia, berarti dengan cara guru. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, yang kedua, guru bersikap sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa bersalah dan tidak nyaman. Biasanya kata-kata seorang guru yang sifatnya, yang posisinya sebagai penghukum, dia akan berkata seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Di situ ya. Jadi anak-anak dan sendirinya merasa dia bersalah, merasa dia sudah melakukan sesuatu hal yang salah. Kemudian beberapa kali bapak harus memberitahu atau ibu memberitahu kamu masih seperti itu. Itu adalah juga bahasa yang biasa digunakan oleh seorang pembuat rasa bersalah. Kemudian gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, saya kemarin melakukan ini bu kepada anak saya, waktu melihat salah. Ternyata ini posisi saya berada di pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya posisi sebagai teman, seperti disampaikan oleh Bu Nurmala, Bu Lisa dan juga Pak Haidir tadi. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Dia bersikap sebagai teman terhadap muridnya. Dia biasanya akan berkata seperti ini, ayolah, tolonglah bantu ibu. Kayak itu bahasanya ya. Ayo kita, kalau tidak nanti ibu ditegur kepala sekolah. Seperti disitulah bu. Bahasanya lembut, tetapi ini ada juga kelemahannya. Nanti pada saat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan si anak, dia akan berkata begini bu, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata dia akan menyimpan kekecewaan yang luar biasa pada kita guru ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, posisi pemantau seperti yang disampaikan oleh Pak Haidir tadi, posisi guru dan Ibu Lisa juga tadi ya, posisi guru sebagai pemantau. Pemantau berarti kita mengawasi setiap tanduk murid kita. Jadi kalau pemantau biasanya dia akan berkata begini Bu, bahasa biasanya ya, bahasa yang sering kita dengar kalau pemantau itu, peraturannya apa, kayak gitu kan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, misalnya begitu, sanksi atau konsekuensi apa kalau kamu sudah melanggar ini, itu bahasanya ya. Saya telah hadir tidak memakai sepatu, nanti guru akan tanya, kamu tahu nggak konsekuensinya apa gitu. Jadi kalau kita pemantau ini dia
berpatokan hanya pada data dan fakta yang dia kumpulkan ya Bapak Ibu, menjadi catatan kecil dari seorang guru itu demi memantau murid. Jadi ketika kita luput dari pantauan, dia akan mengulangi kesalahannya juga. Berarti ada juga celah, ada kelemahannya. Yang kelima itu posisi manajer. Manajer ada posisi terakhir, di mana posisi guru tersebut berlaku sebagai manajer yang memanage kelas dan siswa. Di sini manajer biasanya seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Berarti aturan yang kita buat atau kesepakatan yang kita buat di sekolah atau di kelas kita itu kesepakatan kita bersama dengan murid dan dengan seluruh warga sekolah. Antara kita dengan siswa, antara kita dengan kepala sekolah, dan kira kita dengan dewan guru. Jadi semua unsur di sekolah, juga masyarakat, berarti orang tua kita libatkan supaya ini jalan Bapak Ibu. Jadi manajer menurut yang sudah saya pahami di pendidikan guru penggerak, yang paling baik kita lakukan adalah posisi guru sebagai manajer, di mana kita memanage pembelajaran kita di kelas, memanage murid-murid kita dengan kolaborasi. Jadi mereka melakukan sesuatu hal positif itu tidak karena terpaksa Bapak Ibu, karena tumbuh dari hatinya, dari kesadaran dirinya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas, seperti yang sudah saya singgung tadi, keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Berarti yang kita sepakati antara kita dengan siswa di kelas kita ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif, bukan kalimat negatif. Misalnya jangan, itu berarti jangan lakukan itu, berarti itu kalimat negatif. Berarti bagaimana kita mengajak kelas kita, kelas seperti apa ketika kita belajar, kita inginkan. Berarti bahasanya muncul kelas tenang Bu, berarti itu sudah masuk kalimat positif. Tidak boleh ribut, berarti itu bukan keyakinan kelas. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata tidak, jangan. Nah itu kita gunakan kata-kata yang positif. Datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, itu berarti bukan. Yang keyakinan kelas datang tepat waktu, ya, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Next untuk mengingat ya, kemudian di sini restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata restitusi atau pendekatan restitusi? Nah ya, restitusi adalah menurut Gosset juga ini, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Berarti di sini kesalahannya kita restitusi ini dia punya tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Karena saya tidak bisa tampilkan, jadi saya ceramah aja, ceramah seperti anak-anak atau lama ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi di sini, kalau restitusi itu ada menstabilkan identitas, ada memvalidasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan bisa dilakukan oleh seorang guru. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas misalnya kita kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu, kita tenangkan dia dulu dengan bahasa kita. Misalnya seperti memvalidasi tindakan yang salah. Ini adalah 2 contoh yang saya buat, tapi saya tidak tampilkan. Saya buat, bukan saya tampilkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kamu tentu punya alasan kamu melakukan ini. Misalnya buat salah, kita tanya, kamu tentu kan punya alasan melakukan ini kan? Apa tujuan kamu melakukan ini nak? Kayak itu bahasanya. Kalau menanyakan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita bisa menggunakan kata-kata misalnya kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar, atau apa keyakinan kelas yang kita yakini.
Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Itu. Jadi Bapak Ibu di segitiga restitusi ini kita mengajak siswa. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah Bapak Ibu lampu sudah nyala. Dalam tahapan pendekatan restitusi, dalam kita menyelesaikan masalah jika anak membuat kesalahan Bapak Ibu, kita tidak langsung memvonis anak. Jangan langsung kita menyatakan bahwa dia salah. Kita langsung memberikan hukuman. Di sini kita mengajak anak-anak, murid-murid kita untuk menyadari kesalahan. Dia mengakui kesalahan dia dan dia mau memperbaiki dengan tulus hati, tanpa ada paksaan dari pihak luar ataupun dari kita Dewan Guru. Dan dia jangan merasa ditekan atau dipersalahkan Bapak Ibu. Jadi di restitusi ini adalah di mana penyelesaian masalah itu diselesaikan bersama-sama untuk kebaikan bersama. Untuk kita juga. Jadi di sini nggak ada guru yang menang atau siswa yang menang atau guru yang kalah, siswa yang kalah. Yang tadi sudah kita bahas menang-menang ya Pak Ibu, di segitiga restitusi tidak ada menang kalah, yang ada menang-menang. Saya pernah membuat sebuah ilustrasi dengan siswa saya yang melakukan kesalahan. Cuma mana saya tampilkan, kebetulan lampu mati. Bisa kita tampilkan begini, di sini ada. Bagaimana kawan-kawan, masih semangat? Walaupun mati lampu, semangat 45 ya. Saya pernah melakukan praktek segitiga restitusi ketika saya menyelesaikan masalah antara siswa saya dengan siswa saya di kelas. Sebenarnya video ini tadi saya mau tampilkan berhubung mati lampu. Kita dengarkan saja ya kawan-kawan. Jadi yang dekat mungkin bisa lihat, yang agak jauh didengarkan saja ya teman-teman. Kenapa Ibu panggil Mari? Coba Mari, apa yang terjadi antara Muhammad dan Kamila saat itu ini? Oh, itu karena saya suka sama dia Bu. Dia orangnya suka dia Bu. Untuk saya tidak menuduh ayahnya. Saya cuma mati aja Bu. Iya ya, untung kamu tidak meninju ayah Kamila. Berarti Muhammad masih bersabar dengan sikap Kamila ya? Iya Bu, saya sebenarnya Muhammad kan ibu tidak tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu yakin Muhammad punya alasan melakukannya, benar tidak? Iya Bu, dia lain kali Kamila tidak mengejar saya lagi dan kapok ya Bu. Begitu ya. Ibu dulu pernah marah-marah waktu dia sama kawan, tapi ibu berjanji untuk ibu bisa mengontrol emosi. Menurut Muhammad bagaimana? Benar Bu, Iya. Menurut Muhammad tindakan yang Muhammad lakukan terhadap Kamila itu sudah benar atau tidak? tidak Bu. Mama ingat nggak bilang dia dengan kalau Mama ingat, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar di sini, Mama? Saling menghargai dan saling menghormati. Oh, gitu ya. Mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Apa Mama punya ide untuk memperbaiki masalah ini? Saya minta maaf saja kepada Kamila. Oh, cukup kan minta maaf ya? Cukup ya. Boleh kalau misalnya Mama meminta maaf dengan Kamila. Asalkan yang Mama untuk minta maaf itu tulus, datang dari lubuk hati Mama sendiri. Dan Mama tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Ya Bu, saya janji ke depan saya akan mengajar. Sekarang Mama boleh istirahat ya. Mama tahu. Demikian kira-kira cara kita atau bahasa kita yang kita gunakan dalam menyelesaikan kasus di sekolah atau di kelas ya Bapak Ibu. Jadi di mana kita tidak langsung
memvonis atau menghukum. Jadi kita tidak membuat anak merasa bersalah, tapi di sini anak mengakui kesalahan dengan sendirinya dan mau memperbaiki itu ke depan dan dia tidak mengulangi lagi. Jadi biasanya kalau hukuman gunanya bagi kawan ya, dia cenderung mengulangi atau kesalahan tidak dilakukan di depan kita, tapi di belakang dia melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Jika misalnya nanti ada kekurangan tadi dalam penyampaian saya, nanti kita boleh diskusi lagi ya Bapak Ibu ya. Saya berterima kasih sekali yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada rekan-rekan Dewan Guru, Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi budaya positif ini yang akan kita coba terapkan di sekolah kita dan pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, kita rubah. Walaupun kondisinya mati lampu, tapi luar biasa semangat kakak dalam mendengarkan diseminasi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ratna Dewi yang telah meletakkan materi budaya positif kepada kita semua. Kita harapkan kita bisa membudayakan hal-hal yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna Dewi di lingkungan sekolah kita ini. Dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Ratna Dewi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Untuk menutup acara, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku protokol mengucap minta maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Dewi dan Bapak Khaidir yang hari ini telah memberikan pemahamannya kepada kami Dewan Guru SD Negeri Alulo, yaitu mengenai pemahaman akan diseminasi positif dan penerapannya di sekolah. Kami sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Ibu Ratna Dewi dalam program pendidikan guru penggerak yang telah dijalankan. Harapan kami budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Ratna Dewi dan Bapak Khaidir bisa kami terapkan dan kami jalankan. Ini menjadi tanggung jawab kami sebagai Dewan Guru di SD Negeri Alulo untuk menerapkan semua rangkaian dari diseminasi positif yang telah dipaparkan tadi. Kita tentunya sebagai pendidik harus mengemban dan menjadi PR berat bagi kita bagaimana sih budaya positif ini bisa berjalan dengan baik dan efisien guna menunjang pembelajaran yang lebih baik dan inovatif kepada murid-murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SDN Negeri Alulo, peserta kombel pada acara diseminasi guru penggerak angkatan 11 yang diberikan materi oleh Bapak Khaidir dan Ibu Ratna Dewi tentang budaya positif. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Khaidir dan Ibu Ratna Dewi yang telah memberi pemahaman kepada kami semua di SDN Negeri Alulo. Apa yang kami dapatkan di hari ini tentang budaya positif bisa kami terapkan dan kami jalankan sesuai dengan aturan dan tips yang telah diberikan oleh Bapak Khaidir dan Ibu Ratna Dewi. Kami selaku guru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak Khaidir untuk memajukan pendidikan di negeri ini, yaitu melalui program-program guru penggerak yang didiseminasikan kepada kami guru di Kombel. Terima kasih. Terima kasih kepada kepala sekolah yang terutama yang telah mendukung saya dan rekan saya Pak Khaidir Esos dalam kegiatan diseminasi budaya positif, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan Dewan Guru yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diseminasi ini. Semoga kegiatan diseminasi ini memberikan hasil yang positif bagi kita semua di wilayah SD Negeri Alulo ini.
dan dapat kita realisasikan dalam keseharian kita kepada murid-murid kita di kelas dan sekolah kita terutama. Terima kasih.